Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Sarip HAB, Kantor Hukum Nenggala Aluburo atau KHNA, dan di channel YouTube atau medsos Sekret Finansial di bawah pimpinan Bapak Ahmad Junaidi SH. Masih masih cukup menarik atau sepertinya edukasi pemberian pemahaman atau pencerahan ini memang harus lebih meluas lagi ya, dimana masih banyak pihak yang belum memahami secara khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan layanan pinjaman, khususnya pinjaman online. Dimana saya langsung saja ke poinnya. Layanan pinjaman online memang berdampak pada masyarakat. Layanan online, khususnya layanan pinjaman online, dampak buruknya tidak hanya kepada finansial dari masyarakat itu sendiri, tapi mental dan sosial atau moral ya, berkaitan dengan keluarganya, berkaitan ataupun berdampak juga dengan lingkungannya. Dan khususnya di beberapa waktu terakhir banyak orang atau masyarakat yang meminta bantuan penanganan dan pengendalian atau pendampingan khusus penyesuaian permasalahan yang berkaitan dengan pinjol itu sendiri, yang berkaitan adanya dampak terhadap khususnya tempat si orang yang menjadi karyawan ataupun bekerja di suatu tempat tertentu, baik di instansi, di perusahaan, atau di tempat tertentu yang ada pimpinannya lah gitu ya, atau ada ya bukan miliknya dia sendiri, dia bekerja pada orang lain gitu. Hal itu kenapa bisa menjadi suatu dampak, karena dianggapnya ada dampak buruk, yaitu terjadinya teror, ancaman terhadap pihak lain itu. Nah, itu memang dari dulu sering terjadi dan mungkin sekarang ini marak lagi. Jadi ada kriteria gini. Ada seseorang yang menjadi nasabah pinjol, lalu dampak buruknya terjadi pada keluarga, lingkungan, khususnya tempat kerja, di mana keluarga, lingkungan atau tempat kerja itu seolah-olah, dan memang kenyataannya juga terjadi seperti itu, terdampak atas teror penagihan. Sebetulnya bukan ditagih secara langsung, tapi diminta untuk menginformasikan gitu ya. Tapi asumsi dari beberapa pihak itu seolah-olah orang yang diinformasikan mengenai tagihan seorang nasabah pinjol dianggapnya ikut ditagih gitu. Tapi padahal secara garis besarnya, mohon maaf, orang lain itu hanya terganggu. Nah, di sini akan saya coba kasih pemahaman gitu ya. Jadi gini, orang yang mengajukan pinjaman tidak akan serta-merta dia mencatut pihak lain sebagai bagian dari pihak yang juga bertanggung jawab atas hutangnya. Hal ini dalam pinjol rentan terjadi adanya satu, penyalahgunaan data, yang kedua adanya tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan, khususnya ya penyalahgunaan data juga tindakan yang tidak dibenarkan ya, ada aturan undang-undang ITE yang melarang hal seperti itu gitu. Nah, tindakan yang tadi saya kategorikan yang kedua, yaitu tindakan tidak benar dan tidak dibenarkan, itu adanya teror ataupun ancaman terhadap pihak lain yang dianggap sebagai gangguan. Nah, di sini seolah-olah pihak lain ini menganggap bahwa orang yang menjadi nasabah atau yang menjadi target maupun korban itu dianggap pihak yang menjadi pemicu atau pihak yang bertanggung jawab atas adanya gangguan tersebut. Ini kan sesuatu yang menurut saya tidak layak dikatakan sebagai penanggung jawab atas gangguan. Sedangkan
fakta dan kenyataannya adalah orang yang mengganggunya itu adalah orang yang tidak dikenal, orang yang tidak ada kaitan langsung dengan lingkarannya itu gitu. Dan itu tentu harus kita pahami secara bijaksana. Karena kebenaran dari tuduhan yang disebutkan itu juga tidak bisa dipastikan benar. Pembuktiannya seperti apa? Apakah orang yang nelpon itu ataupun yang menginformasikan itu dia bersedia datang, lalu membuktikan bahwa orang yang disebutkan namanya atau yang dianggap sebagai target atau korban itu dia adalah orang yang bertanggung jawab. Ayo, gitu kan tentu hal-hal seperti itu tidak bisa dibuktikan hanya sebatas informasi atau hanya sebatas penunjukan gambar. Ya kalau penunjukan gambar berupa foto sih anak SMP untuk mengedit juga bisa kayaknya gitu kan. Jadi tentu ini tidak bisa dikatakan bahwa orang yang disebutkan namanya itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas gangguan yang terjadi. Garis bawah saja, terjadinya gangguan ini adanya pihak yang memang sengaja mengganggu. Siapa pihak itu? Pihak yang mengatasnamakan sebagai penagih hutang atau dianggap sebagai oknum penagih hutang. Nah, tentu tindakan-tindakan seperti itu tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Kenapa? Satu, orang mengambil data orang lain atau menggunakan data orang lain sebagai bagian dari proses untuk tindakan yang tidak benar, itu sebuah pelanggaran hukum Undang-Undang IT. Lalu di dalamnya terjadi adanya unsur ancaman, unsur tekanan, intimidasi, bahkan pencemaran, itu juga pelanggaran hukum. Nah, pada saat ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan melakukan tindakan pelanggaran hukum, lah orang yang sedang mengalami gangguan tersebut harus melimpahkan pertanggungjawabannya kepada pihak lain, walaupun orang yang dimintai pertanggungjawabannya adalah orang yang disebutkan namanya. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan juga gitu. Karena jelas bahwa yang menteror ataupun yang mengganggu itu adalah pihak lain gitu kan. Yang asal muasalnya juga dia melakukan tindakan pengambilan data yang tidak benar, ya kan. Nah, tindakan di dalamnya itu tindakan yang tidak dibenarkan juga, atau semuanya itu masuk dalam kategori pelanggaran hukum gitu. Lalu kenapa semudah itu dipercaya? Dan pembuktiannya itu hanya sebatas ungkapan, sebatas gambar. Kan tidak bisa dibuktikan secara pasti bahwa orang yang disebutkan namanya, yang kami anggap sebagai target ataupun korban, itu merupakan bagian dari orang yang bertanggung jawab juga. Secara garis besar, pada saat adanya teror ataupun gangguan yang terjadi lalu memunculkan nama dan keterangan salah satu orang yang ada di lingkaran kita dan dianggap bahwa orang yang menjadi target atau korban itu merupakan orang yang bertanggung jawab atas gangguan itu, lalu di mana pemahaman kita terhadap aspek-aspek yang sebenar-benarnya gitu kan. Dan itu harus dipahami oleh banyak masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan yang tidak sesuai gitu kan. Yang pasti pada saat adanya gangguan itu sesuatu yang tidak benar. Adanya teror juga jelas tidak benar. Kenapa pihak lain bisa menghubungi? Karena memang ada akses untuk mencuri data ataupun mengambil data dari orang yang disebutkan namanya atau yang dijadikan sebagai target itu. Dan unsur di dalamnya sudah jelas-jelasan meminta pembayaran ataupun untuk menyerahkan pundi-pundi rupiah kepada si pihak yang mengganggu itu. Dan dalam hal ini, hal seperti itu merupakan bagian dari pelanggaran hukum pemerasan. Dan semua yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu adalah tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan atau merupakan pelanggaran hukum. Masa kita harus kalah dengan orang yang melanggar hukum gitu loh. Apalagi mereka juga kalau saya kategorikan seperti setan. Mereka hanya menakut-nakuti, hanya memang meresahkan. Tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan, apa yang disebutkan itu merupakan sesuatu yang fix, yang betul-betul sesuai, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kan seperti itu gitu. Ini yang harus
dipahami oleh banyak pihak. Dan terkadang adanya gangguan yang dilakukan oleh pihak lain, lalu pihak yang menerima, mohon maaf ya, gangguan ataupun ancaman itu karena berpikir, lah ini karena disebutkan namanya adalah memang jangan-jangan memang dia itu mengambil pinjamannya ataupun tidak, atau gimana lah gitu kan. Lalu dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab, ya tentu tidak fair. Karena orang yang disebutkan namanya itu adalah orang yang ada di dalam lingkaran kita. Orang yang dituduhkan, yang dianggap sebagai target ataupun korban itu adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran kita gitu loh. Bukan orang yang menteror, bukan orang yang mengganggu, bukan orang yang mengancam gitu kan. Nah, itu yang menjadi tolak ukurnya. Bagaimana untuk mengendalikan dan menyesuaikan? Banyak kok caranya. Bilang saja bahwa orang itu tidak dikenal, orang itu tidak diketahui bahwa ini salah sambung atau apa gitu, dan hentikan gitu kan. Sudah, sehingga dampak-dampak itu tidak meluas. Atau kalau memang dari pihak yang menerima komunikasi tuduhan tagihan atau orang yang disebutkan namanya menjadi target atau korban itu tinggal dikomunikasikan dengan baik. Boleh kalau misalkan mau menemui yang bersangkutan silakan datang, biar nanti kita mediasikan. Itu gitu loh. Nah, kalau misalkan ada gangguan-gangguan berikutnya, sudah nggak usah diladenin. Karena itu merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan juga. Apabila tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan lalu kita indahkan, ya mohon maaf, sebenar apa kita? Kan kategorinya seperti itu. Di sini yang harus bijak dipahami oleh banyak pihak. Terlepas dari pertanggungjawaban sebenarnya atas hutang piutang yang terjadi, kan ada proses di mana hutang itu hukumnya seperti apa, hutang itu penyelesaiannya juga harus bagaimana. Tidak mesti harus pada saat itu lawang. Kalau misalkan orang yang dituduhkan atau disebutkan namanya memang menjadi peminjam gitu kan, peminjam dari orang yang menuduhnya itu atau yang menginformasikannya, lalu si orang yang sedang meminjamnya ini tidak bisa membayar saat itu, iya kan, gitu. Tentu tidak bisa juga menyelesaikan masalahnya, gitu. Nah, pada saat adanya ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutang, kan ada tenggat-tenggat waktu berikutnya. Ada proses-proses berikutnya yang akan menjadi risiko si penerima hutang. Dan risiko itu tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari risiko yang harus ditanggung oleh orang lain ataupun pihak lain. Disitulah yang kami kategorikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak oknum penagihan hutang terhadap pihak lain ataupun penginformasian terhadap pihak lain ini merupakan satu tindakan yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Karena ada aturan di situ yang tidak memperbolehkan bahwa ada orang berhutang lalu diinformasikan kepada orang lain. Itu merupakan satu tindakan pencemaran. Lalu menginformasikan kepada orang lain ini terus-menerus, itu merupakan satu tindakan gangguan. Di mana kalau di dalamnya terjadi unsur ancaman, adanya hal-hal yang bersifat mengganggu, itu sudah jelas merupakan pelanggaran. Dan apabila ujung-ujungnya dipaksakan untuk menyerahkan sesuatu atau membayar hutang atau menyelesaikan hutang, itu masuk dalam kategori unsur pemerasan gitu. Ada orang di lingkaran kita diperas oleh pihak oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kita melancarkan proses itu. Ya, mungkin masyarakat akan menilai sendiri harus seperti apa dan bagaimana, kan begitu, menilai bahwa orang yang meloloskan, meluruskan adanya unsur-unsur pemerasan di lingkarannya. Itu sih yang bisa saya sampaikan, itu yang bisa saya ungkapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman bagi masyarakat, ya khususnya masyarakat yang akan menggunakan layanan pinjaman pun berkenan bijak atas risiko-risiko yang akan terjadi gitu kan. Dan apabila ada masyarakat yang sudah terdampak hal-hal seperti ini, khususnya pada lingkaran keluarga, lingkaran lingkungan, dan khususnya juga lingkaran pekerjaan pun berkenan bijak gitu ya. Karena pada intinya pada saat terjadi adanya teror terhadap pihak lain melalui orang-orang di lingkaran sekitarnya,
sederhananya orang yang disebutkan namanya sebagai target atau korban itu adalah orang yang ada di lingkaran kita, yang layak kita percayai terlebih dahulu gitu, sebelum kita mempercayai orang yang tidak bertanggung jawab. Ya bukan sebelum lagi ya, orang yang tidak bertanggung jawab masa kita harus percaya kan gitu. Itu sih yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman atau banyak pihak. Mungkin ada beberapa kata-kata atau ungkapan yang kurang sesuai dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya hanya berupaya agar masyarakat dan pihak-pihak itu banyak memahami. Dan mudah-mudahan ini menjadi ajang edukasi dan pembelajaran buat semua. Kurang dan lebihnya sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.